Hati-hati kalau pergi ke pantai. Pria ini terjebak di pasir hisap saat dia berjemur di pantai. Awalnya sih dia cuma berjemur biasa sembari mengubur diri di pasir pantai. Lalu tiba-tiba ada sebuah gerakan pasir memutar yang terlihat ambles ke dalam. Dan pria itu merasa perlahan-lahan ditarik dari bawah. Dua temannya pun langsung segera menolong. Tapi mereka takut juga kalau ikut terhisap. Lalu ada seorang cewek bersepeda yang juga ngeliat. Dia inisiatif menyuruh seseorang untuk memanggil 911. Lalu cewek itu dengan alat seadanya mencoba menahan pria tadi agar tidak terus terhisap. Tapi pria itu makin ambles dan dia diberi selang buat tetap bernafas guys. Tapi untungnya nggak lama setelahnya bantuan datang. Dengan beramai-ramai mereka menolong pria itu dan berhasil diselamatkan. Pria ini buru-buru ke tengah laut dengan jet ski-nya karena dia mau nyelamatin temannya. Temannya itu nggak tahu apa-apa karena dia lagi di tengah laut dengan menaiki sebuah pelampung. Lalu temannya yang tadi datang langsung teriak ke dia kalau ada hiu. Tapi pria yang hendak diselamatkan yang namanya Rory itu nggak sadar dan dia nggak dengar teriakan pria tadi. Dan tanpa persiapan apapun, tiba-tiba saja hiu itu menumbuk pelampung yang dinaiki Rory hingga Rory pun terjatuh ke laut. Temannya dengan segera menuju ke Rory untuk nyelamatin. Tapi guys, semuanya terlambat. Meski Rory sempat berpegangan tangan dengan temannya, namun akhirnya Rory nggak selamat karena dilahap sama hiu itu. Pas di hutan salju, lidah cewek ini tiba-tiba nempel ke sebuah tiang dan gak bisa dilepas kayak gini guys. Dia coba tarik, malah jadi panjang kayak gini. Terus dipisau-pisau, tapi juga gak bisa. Akhirnya dia ditolongin sama seseorang. Ternyata orang itu siluman. Setengah manusia, setengah lagi domba. Cewek itu kaget kok bisa ada makhluk kayak gitu. Tapi pria itu kasih bukti kalau emang dia anak dari seorang bapak manusia dan seekor ibu kambing. Tapi cewek itu gak peduli lagi background dari pria tadi. Yang penting dia udah nyelamatin dan dia berterima kasih, lalu mereka berdua menjadi teman. Warung bakso ini menggunakan penglaris untuk meramaikan dagangannya. Terlihat ada hantu wanita menakutkan yang menjulurkan lidahnya untuk dimasukkan ke sebuah makanan. Ternyata hal tersebut dilihat oleh seorang indigo bernama Reza yang tadinya itu nggak percaya sama sekali akan adanya hantu. Reza melihat dengan jelas bagaimana lahapnya anak-anak itu makan bakso dan pas sampai rumah pun Reza juga bisa ngelihat hantu Wulan. Dia pacarnya Reza yang dulu mati kecelakaan. Sekarang Reza benar-benar percaya bahwa mereka itu memang ada di sekitar kita. Tonton alur cerita lengkapnya di channel ini ya, atau klik di kolom komentar. Pria ini salah memilih korban bully. Jadi dia membuli seorang cewek di bis dengan menempelkan permen karet di rambut cewek itu. Lalu teman cewek tadi nggak terima dan dia dengan santai meminjam parfum penumpang lain untuk disemburkan di kepala pria pembuli itu sampai jadi jelek kayak gini guys. Pria tadi nggak terima dong. Pas di jalan, dia dan 3 anak buahnya menghadang cewek itu dan mereka mengeroyok. Tapi kerennya si cewek itu berhasil menaklukkan mereka. Belum juga puas guys. Cowok tadi diam-diam membakar rambut cewek itu, tapi untungnya nggak kenapa-kenapa dan cewek itu memukul muka cowok tadi. Lalu cowok itu lapor ke ayahnya yang kebetulan pemilik universitas tempat mereka belajar. Tapi cewek tadi nggak takut dan malah senyum-senyum karena dia merasa nggak salah. Pria ini mencoba melindungi wanita yang ia sayangi saat diserang dengan tembak oleh kawanan penjahat. Pria ini ternyata memiliki sayap gede kayak gini guys yang bisa melindungi mereka. Setelah membawa pergi wanita itu ke tempat yang aman, pria tadi pun mendatangi lagi kawanan penjahat itu dan menyerang satu persatu dari mereka hingga tumbang. Dan tersisa ketua dari penjahat itu dan akhirnya duel juga dengan si pria bersayap tadi. Meskipun si ketua penjahat itu membawa senjata tajam, dia tetap berhasil dikalahkan oleh pria bersayap tadi guys. Wajah wanita ini tiba-tiba jadi bengkak serem kayak gini guys. Jadi awalnya ada seorang putri cantik bertopi yang hendak menyapa para warga. Lalu pas dia lewat sebuah jembatan kayu, jembatan itu roboh dan dia terjatuh ke dalam sungai di bawah jembatan. Dan di dalam sana ada sebuah cahaya hijau yang masuk ke lubang hidung putri, entah apa itu. Tak lama setelahnya ada seorang asistennya yang turun buat nolongin dan berhasil diselamatkan. Tapi guys, pas putri itu jalan ke arah para warga, justru para warga kaget dan terdiam melihat muka si putri karena tiba-tiba bengkak kayak gini guys. Putri itu langsung malu dan dia hendak lari, tapi ternyata bukan hanya wajah, seluruh tubuhnya perlahan juga ikut membengkak. Kasihan banget guys. Seorang wanita terjebak di atas sebuah balon udara dengan salju yang menyelimputinya. Pas wanita itu tertidur karena kelelahan, dia nggak sadar kalau dia merosot dan jatuh. Tapi ternyata dia belum benar-benar jatuh. Pas dia sadar, dia masih menggantung dengan sebuah tali. Ia pun berusaha mengayunkan tubuhnya supaya bisa masuk ke keranjang balonnya. Dan dengan usaha dia akhirnya berhasil masuk ke sana. Ternyata dia itu nggak sendirian. Di keranjang itu ada kekasihnya yang bernama James. James seperti terlihat tidak sadarkan diri. Berulang kali wanita itu
membangunkan James, tapi seperti sudah meninggoy. Tapi akhirnya James sadar juga dan mereka berdua mencoba untuk turun dari sana. Wanita ini minta tolong ke seorang pramugari dengan segelas kopi. Di cup kopi tersebut ia tulis help me atau tolong aku. Dia nggak berani bilang langsung karena di sebelahnya itu ada suaminya yang jahat. Dan pramugari itu paham. Beberapa saat kemudian dia ke sana bilang ke mereka kalau si wanita itu harus dipindah. Soalnya tempat duduk yang mereka duduki itu berbahaya. Walaupun awalnya pria itu menolak, tapi akhirnya ngebolehin juga. Langsung si cewek itu bilang ke pramugari kalau dia selalu mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Dan gak lama kemudian suaminya itu kesal karena lama sekali dia ke sana dan langsung menangkap istrinya. Tapi ternyata itu bukan istrinya, itu pramugari tadi yang sudah bertukar pakaian. Gak lama setelahnya datang pihak keamanan dan langsung memborgol pria tadi untuk dibawa ke polisi guys. Begini jadinya kalau manusia itu hidup di masa dinosaurus. Jadi ada dua orang cewek cowok namanya Lucas dan Sky yang terjebak di hutan dinosaurus. Mereka bersembunyi dari dinosaurus jahat yang hendak memangsa mereka. Dengan bekal sebuah senapan, Lucas berhasil menembaki satu persatu dinosaurus itu, sedangkan Sky lari sembunyi. Dikiranya Sky itu Lucas kalah dan dimakan sama mereka karena ada beberapa dinosaurus itu yang datang menghampirinya. Pas dinosaurus itu mau menyerang Sky, tiba-tiba Lucas datang dan menembaki mereka lagi sampai habis. Ternyata belum habis guys, masih ada satu dinosaurus yang berhasil menggondol Sky, tapi lagi-lagi berhasil digagalkan Lucas dan mereka pun pergi dari sana. Ada seorang bos yang tengah menghitung uang di ruang pribadinya, lalu tiba-tiba pembantunya itu datang izin ke dia mau pulang. Tapi sebenarnya dia itu mencuri uang dan bos itu sadar kalau uangnya itu hilang. Dia langsung memanggil bodyguardnya untuk menggeledah si pembantu. Bodyguard itu ngelihat uang yang dicuri lalu si pembantu itu ditahan. Akhirnya si pembantu itu jujur sekalian kalau ternyata selama ini dia adalah anaknya si bos dari seorang wanita yang dihamilinya tanpa tanggung jawab. Pembantu itu ngancem ke bos itu kalau dia bakal beberin semua rahasia si bos karena selama ini dia mencuri data-data penting saat bekerja. Bos itu akhirnya takut dan menyuruh si pembantu ambil uang di koper. Tapi bos itu minta pelukan untuk terakhir kalinya dan pas pelukan dia menyuruh bodyguardnya itu untuk menukar koper. Lalu pembantu itu pergi dan pas mau masuk ke mobilnya dia disekap dari belakang dan dimasukkan ke dalam bagasi guys. Pas bos itu masuk ke dalam dan melihat koper, ternyata isinya itu cuma foto si cewek tadi yang sudah dirobek dan ada keterangan di baliknya kalau si pembantu dan bodyguard itu ternyata kakak beradik. Mereka berdua bersekongkol dan berhasil mencuri harta milik ayah mereka. Lucu banget guys, ikan buntal ini habis ditangkapkan sama seorang koki dari kolam. Dia mau dimasak, tapi ikan ini nggak mau dong. Dia punya cara sendiri buat lolos. Ikan itu diam-diam melompat hendak pergi. Tapi ketangkep lagi. Terus pas mau dicemplungin ke wajan, ikan itu menggelembung diri jadi kayak balon gini guys. Dia pun bisa lolos dari genggaman koki dan hendak menuju ke sebuah laut. Tapi ternyata itu bukan laut asli, tapi cuma lukisan guys. Ikannya itu jatuh dong dan mental kena pisau yang bikin dia jadi ngempes. Malah dia terbang-terbang kayak gini dan nyemplung sendiri ke wajan. Akhirnya dimasak deh sama kokinya. Pelayan wanita ini dikasih tips sama customer sebesar $100 karena pelayannya yang baik. Tapi pas customernya itu pergi, uangnya itu diambil sama manajernya. Ternyata customernya itu belum pergi dan dia ngeliat. Dia kesana dan menegur manajernya. Tapi kata manajer itu sudah kebijakan kafenya. Customer itu ngasih lagi ke si cewek dan bilang itu bukan tip, tapi memang dia mau ngasih ke si cewek itu. Gak lama setelahnya udah seneng kan itu si manajer. Bosnya itu datang dan bilang kalau di sekitar situ lagi marah kasus penipuan uang oleh orang dan ternyata orang tadi guys. Ternyata uang $100-nya itu uang palsu semua. Lalu manajer itu bilang ke si pelayan tadi mau tukar uang dan dikasih lebih. Jelas pelayannya maulah dan dibuat beli obat untuk ibunya. Gak lama setelahnya polisi datang ke sana karena tahu uang palsu itu dari si pelayan cewek dan bersiap menangkapnya. Tapi tiba-tiba orang tadi dan pemilik kafenya datang bilang kalau manajer itulah pemilik uang palsu dan menyuruh polisi menangkapnya karena ternyata si manajer itu juga sering mengambil uang milik kafe. Ada seorang pengemis di depan sebuah kantor perusahaan, lalu tiba-tiba ada manajer perusahaan yang lewat di depan pengemis itu dan malah mengambil uang si pengemis. Tak lama kemudian ada seorang cewek karyawan perusahaan yang juga lewat dan pengemis itu bilang ke dia kalau pria yang barusan lewat telah mengambil uangnya. Tapi si cewek itu nggak percaya dong, masa manajer ambil uang milik pengemis. Tapi pengemis itu meyakinkan si cewek kalau hal itu memang benar. Langsung cewek tadi berjanji akan mengembalikan uang milik pengemis. Dia pun masuk ke ruang manajer dan bilang ke dia
dia buat kembaliin uangnya. Tapi jelas saja manajer arogan itu malah marah dan memecat si cewek itu. Dan cewek itu mengganti uang si pengemis dengan uangnya dan dia bilang apa yang barusan terjadi di dalam. Pengemis itu tiba-tiba masuk ke dalam dan memarahi manajer itu. Ternyata dia adalah CEO perusahaan yang menyamar menjadi pengemis. Sekarang dia tahu kelakuan manajernya yang selama ini sok baik. Sekarang dia resmi dipecat dan cewek itu yang menggantikannya sebagai manajer guys. Pas nonton bioskop, pria ini kesal karena di belakangnya itu ada pria lain yang gak sopan dengan menaikkan kaki di kursi. Pria yang di depan itu sudah mencoba menegur tapi seperti gak ditanggepin dan malah marah guys. Pria tadi langsung keluar manggil security buat negur. Tapi ternyata tiket milik pria tadi ditaruh di kursi dan diambil sama pria yang gak sopan itu. Pas mereka datang, pria yang gak sopan tadi bilang kalau dia yang benar karena ada penyusup di bioskop. Pas pria yang menegur tadi dimintai tiketnya oleh security, ya jelas gak ada dong, soalnya udah diambil sama pria yang gak sopan itu. Alhasil dia diusir keluar. Gak lama setelahnya datang seorang wanita cantik yang duduk di sebelah pria yang gak sopan tadi. Dan dia seolah-olah kenal dengan pria itu dan dia memancingnya dengan pergi ke toilet. Tentu saja pria itu kepincu dengan wanita tadi dan mengikutinya ke toilet. Ternyata di dalam toilet itu justru malah ada lelaki gede berotot yang disuruh oleh orang tadi untuk ngasih pelajaran ke pria yang gak sopan itu guys. Ada seorang bos yang tengah menghitung uang di ruang pribadinya, lalu tiba-tiba pembantunya itu datang izin ke dia mau pulang. Tapi sebenarnya dia itu mencuri uang dan bos itu sadar kalau uangnya itu hilang. Dia langsung memanggil bodyguardnya untuk menggeledah si pembantu. Bodyguard itu melihat uang yang dicuri lalu si pembantu itu ditahan. Akhirnya si pembantu itu jujur sekalian kalau ternyata selama ini dia adalah anaknya si bos dari seorang wanita yang dihamilinya tanpa tanggung jawab. Pembantu itu ngancem ke bos itu kalau dia bakal beberin semua rahasia si bos karena selama ini dia mencuri data-data penting saat bekerja. Bos itu akhirnya takut dan menyuruh si pembantu ambil uang di koper. Tapi bos itu minta pelukan untuk terakhir kalinya dan pas pelukan dia menyuruh bodyguardnya itu untuk menukar koper. Lalu pembantu itu pergi dan pas mau masuk ke mobilnya dia disekap dari belakang dan dimasukkan ke dalam bagasi guys. Pas bos itu masuk ke dalam dan melihat koper, ternyata isinya itu cuma foto si cewek tadi yang sudah dirobek dan ada keterangan di baliknya kalau si pembantu dan bodyguard itu ternyata kakak beradik. Mereka berdua bersekongkol dan berhasil mencuri harta milik ayah mereka.